Saudara, sobat, dan rekan semua, selamat datang kembali di program acara kami Presiden Eksekutif Club. Sebuah ajang berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa baik tua maupun muda untuk memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Kali ini kami akan berbincang-bincang seputar bagaimana peran pemuda dalam melestarikan budaya dan pariwisata. Indonesia ini dikenal sebagai bangsa, negara, masyarakat yang kaya sekali budayanya. Satu aset yang negara lain tidak memiliki. Nah, oleh karena itu ini menarik sekali ya. Di samping budaya itu mempengaruhi karakter perilaku bangsa seseorang, dan seseorang juga diharapkan akan bisa mengembangkan secara kreatif bagaimana kekayaan budaya yang kita miliki itu. Beruntung ya kali ini telah hadir, ini mewakili pemuda ini ya, Mawar Salem, ini Putri Pariwisata Indonesia tahun 2019. Ya, halo Bapak, halo Pak. Ya, sekarang masih kuliah ya? Iya, Di masih kuliah. mana? Baru masuk di Presiden University juga. Oke, Presiden University. Wah. Nah, kemudian juga biasa kami ditemani oleh Pak Darmono, dia itu founder and chairman Jababika, tapi sekaligus juga orang yang sangat peduli pada pengembangan kebudayaan, bahkan juga perancang berdirinya Tidar Heritage Foundation yang bergerak dalam bidang kebudayaan dan juga hubungan interfaith dialog ya, bagaimana agar budaya dan agama yang begitu kaya ya jejaknya di Indonesia ini bisa memberikan sumbangsih bagi pengembangan bangsa Indonesia. Saya akan mulai dengan mempersilahkan yang muda dulu ya. Sekarang saya ingin tahu bagaimana ini mewakili milenial Mawar ini. Anda melihat Indonesia, kemudian bagaimana mengkonstruksi atau membaca, mendefinisikan budaya Indonesia seperti apa, dan kira-kira pengaruh apa budaya Indonesia pada karakter anak muda, dan sebaliknya bagaimana anak muda itu kemudian peduli mengembangkan budaya Indonesia. Terserah dari mana Anda akan mulai, silahkan. Ini kan abad ini, tahun-tahun ini milikmu anak muda. Silahkan Muar. Terima kasih Pak, dan benar banget yang Bapak bilang bahwa tahun ini milik anak muda ya Pak. Ya. Karena memang populasi anak muda di Indonesia cukup banyak, dan juga kitalah yang nantinya akan menjadi penerus dari pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, termasuk salah satunya tadi adalah budaya. Budaya ini ada banyak sekali ya Pak, ada dari mulai tempat wisata, terus kemudian juga kuliner, bahkan pakaian, fashion pun juga termasuk salah satunya budaya. Dan menurut saya sangat besar sekali pengaruhnya Pak, dan juga mungkin terkait sedikit dengan Sumpah Pemuda, yaitu dimana kita sebagai pemuda memang harus bersatu, apalagi dengan banyaknya budaya Indonesia. Indonesia ini kan beragam, mulai dari ras, agama, suku, budaya, tradisinya semuanya berbeda-beda. Penting banget kita untuk sebagai pemuda bisa benar-benar bersatu dan tahu peran kita masing-masing. Apalagi dengan masa sekarang ini banyak sekali budaya modern yang masuk. Menurut saya itu adalah salah satu cara yang cepat sekali kita sebagai pemuda bisa mengangkat budaya Indonesia. Ya, saya potong dikit Mawar. Tentu sebagai putri pariwisata banyak pergaulan dalam luar negeri ya. Menurut Mawar, kira-kira kalau teman-temanmu yang di luar negeri melihat budaya Indonesia itu apa yang distintif, yang khas, yang ya unik di Indonesia itu apa kira-kira? Mungkin kalau dari saya pribadi juga ya Ya. Pak, karena kita juga sempat berinteraksi dengan beberapa putri-putri atau teman-teman yang memang dari luar. Yang paling ciri khas yang paling dikenal oleh mereka itu dari Indonesia adalah kuliner dan juga batiknya. Kuliner, batik, dan juga tentunya wisata Indonesia yang berhubungan dengan wisata air. Oke. Kalau yang menyangkut karakter perilaku,
budaya pemuda remaja Indonesia apa kira-kira menurut mereka? Kalau untuk dari karakter perilaku, Indonesia itu selalu dikenal sebagai negara yang masyarakatnya paling ramah, seperti itu Pak. Nah, tentu dalam perjalanan budaya itu ada yang apa ya, inovasi, kreasi, tapi ada deviasi, ada beberapa penyimpangan, ada disrupsi dan sebagainya. Mawar melihat nggak ada hal yang wah ini nggak bener ini kalau nggak diluruskan, ini merusak, mengotori budaya Indonesia ini. Ada nggak hal seperti itu? Kalau ada apa itu? Mungkin lebih ke karakter pemudanya ya Pak, karena menurut saya dari pandangan saya sendiri, sejauh ini sampai pada saat ini banyak sekali pemuda Indonesia atau masyarakat Indonesia sendiri yang masih merasa malu dengan budayanya. Mungkin karena sudah masuk budaya dari luar, budaya modern dari luar, sehingga mereka merasa bahwa adat-adat atau tradisi di Indonesia dianggap sudah tidak modern lagi, sudah bukan masanya. Jadi sehingga mereka malu untuk mengangkat budaya Indonesia sendiri. Kayak misalnya salah satunya adalah mungkin menggunakan pakaian batik ataupun tenun seperti yang saya gunakan, atau misalnya alat musik daerah. Kan sekarang banyak banget masyarakat Indonesia walaupun dari daerah yang tidak bisa memainkan alat musik daerahnya ataupun setidaknya salah satu tradisi dari daerah dia sendiri, seperti itu. Mawar ini kan aslinya dari NTT Pak. NTT ya, sebagai anak kandung putra daerah, tapi juga sebagai apa ya, anak Indonesia sekaligus juga warga dunia, karena pergaulanmu, wawasanmu, kuliahnya pun di Presiden University punya wawasan global kan. Bagaimana Anda Mawar ya memisahkan atau menyatukan atau mengembangkan dan menjaga antara kebanggaan sebagai orang daerah, kebanggaan identitas nasional, tapi Anda sekaligus sebagai warga global. Gimana menghubungkan tiga hal itu, Mawar? Nah, beruntungnya saya Pak, sebenarnya menjadi Putri Pariwisata Indonesia itu sudah platform yang luar biasa sekali buat saya, supaya saya bisa memperkenalkan pariwisata, bukan cuma pariwisata di daerah saya sendiri, tetapi juga tentunya pariwisata di seluruh Indonesia. Dan mungkin yang ingin saya tekankan di sini pertama kalinya adalah banyak orang yang menganggap bahwa wah NTT paling tempatnya kering, orang-orangnya juga ya pendidikannya juga paling cuma segitu-gitu aja, tempat wisatanya juga kayaknya nggak banyak gitu. Dan padahal sebenarnya setelah saya benar-benar menjelajahi NTT, saya belajar mengenai NTT, bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki banyak sekali wisata yang bahkan orang luar tidak tahu. Nah, platform Putri Pariwisata Indonesia ini memberikan saya sebuah wadah untuk saya bisa memperkenalkan lebih lagi kepada masyarakat luar mengenai pariwisata yang ada di NTT. Nah, begitupun sekarang saya akan maju ke ajang Miss Tourism Internasional, Pak, yang diladakan oleh Malaysia. Jadi saya mempunyai kesempatan yang lebih besar lagi, tidak hanya mengangkat tadi budaya NTT untuk dikenalkan ke Indonesia saja, tapi sekarang saya bisa mengangkat budaya Indonesia yang nantinya akan saya bawa lagi ke internasional. Ya. Ini ke Master ya, ini mahasiswa Master kan di Presiden University, sekaligus juga dari THF. Gimana melihat perkembangan remaja-remaja sekarang ini kaitannya dengan apa ya, budaya? Karena kan ada jarak kan di antara kita dan mereka itu. Tapi mestinya sesama warga negara kan ada nilai-nilai dasar yang memang harus diteruskan, dijaga bersama, di samping memang juga ada perbedaan. Gimana Master pesannya atau penglihatannya, pengamatannya pada anak-anak milenial tentang budaya ini? Kalau saya melihatnya ya dengan penuh kebanggaan. Karena jauh bedanya dengan waktu kita masih kecil ya, Mas, kemarin. Iya. Jadi pengaruh dari luar itu membuat anak-anak kita ini menjadi global citizen. Ya. Dandanannya juga nggak kalah lah sama orang Amerika, orang dari negara-negara lain yang maju juga. Karena mereka satu, orang tuanya jauh lebih mampu dari orang tua kita. Iya. Terus fasilitas yang dibangun oleh negara dalam 75 tahun ini fantastik ya. Jadi kita harus syukuri. Dan tentu yang membanggakan juga, mereka itu semua tetap saya lihat bangga sekali jadi orang Indonesia. Cinta kepada negaranya. Jadi saya sih sangat gembira melihat perkembangan anak-anak itu. Meskipun tentunya ada aja hal-hal yang selalu
disuarakan negatif karena ya orang akan lebih senang atau mungkin media juga lebih senang memberitakan yang negatif-negatif kan. Tapi kalau secara umum saya sangat bangga dengan apa yang sudah terjadi di Indonesia ini. Katanya ada pandangan gini Mas, kekhawatiran bahwa remaja sekarang itu nasionalisme, semangat perjuangan, pemahaman pada budayanya, semangat kemerdekaannya itu tipis dibanding yang dulu. Saya ada anggapan begitu. Mungkin itu dari kacamata kita ya, Ya. yang dulu dididik dengan disiplin yang sangat keras untuk mengusir Belanda misalnya ya, iya. dan segala macam yang sifatnya itu sangat nasionalis. Padahal sekarang nasionalisme yang sekarang kan harusnya beda, menuju mungkin yang dicita-citakan Bung Karno bahwa kita tidak boleh chauvinistik. Iya. Orang Indonesia harus nasionalis, bersatu, tapi juga kita juga harus internasionalis, bisa bergaul dengan semua bangsa, karena kita bangsa besar ya, yang tentunya tidak bisa seperti kata dalam tempurung, kita paling benar, kita paling hebat, paling apa, kita harus bisa bergaul dan menunjukkan bahwa kita bangsa yang berbudaya dan bisa rendah hati, ya, tidak sombong. Itu semua saya lihat berubah. Ya. Kalau dari kacamata kita dulu, waktu masih kecil, karena mungkin dulu kan kita ini inferior ya, minder wadah, head kompleks dulu Bung Karno kalau bilang. Nah, maka Bung Karno bilang, ini dadaku, mana dadamu? Iya. Ya, kita bukan bangsa tempe. Itu kan semua untuk membangkitkan rasa percaya diri. Tapi dengan lewatnya pendidikan yang bermacam-macam diperoleh, fasilitas-fasilitas yang banyak sekali bisa dinikmati anak-anak kita, televisi, media, jalan-jalan ke luar negeri, semua itu membuat anak-anak kita ini menjadi nasionalis yang internasionalis juga. Jadi beda. Nah, kalau kita orang tua yang menilai selalu ya, kok nggak kayak kita dulu masih kecil gitu. Kacamatanya udah beda lah. Ya, saya tanya sekarang ke Mawar ya. Orang tua dulu itu kan membanggakan ciri-ciri nasionalisme itu kan fight against, melawan dengan berkorban, dengan hidup menderita, ya, siap sengsara kan gitu kan, bukti itu sebagai pengorbanan gitu. Nah, sementara Anda dan kawan-kawan lahir pada suasana kan berkecukupan, kalau perang lawan siapa kan. Sekarang bagaimana kira-kira mengekspresikan apa yang sering dibanggakan orang tua, nasionalisme, cinta, pengorbanan, itu kalau bagi generasi Mawar kira-kira bagaimana wujudnya?